bagaimana dong keadaannya? Maaf Ibu, Nona Priti masih dalam keadaan koma. Paling tidak kita harus bersyukur kondisinya tetap stabil. Tapi tadi dia sudah sadar dok. Bahkan dia menyebut kata-kata Rehan gitu. Rehan itu adalah menantu saya dok. Tapi apakah dia sadar terus koma lagi begitu dok? Kondisi seperti ini biasa terjadi pada pasien yang mengalami koma Bu. Karena otaknya ini masih tetap bekerja walaupun dalam kondisi tidak sadar. Terus kapan kira-kira Priti bisa sadar dok? Kami belum bisa memastikan kapan Nona Priti akan sadar. Tapi ini pertanda baik buat Nona Priti Bu. Benar begitu dok? Ya, karena dengan terucapnya sesuatu dari mulut Nona Priti, itu artinya tubuhnya mulai bereaksi dengan apa yang sedang ia pikirkan di dalam alam bawah sadarnya. Iya, terus langkah selanjutnya yang harus kita lakukan itu apa dok? Kami akan melakukan CT scan lagi untuk melihat perkembangan pasien. Priti sayang, bangun nak, ini ibu. Priti, dokter, tolong bangunkan Priti. Kenapa Priti masih memejamkan matanya? Tolong, Ibu Hasna, katakan yang sebenarnya. Priti sebenarnya sudah sadar atau tidak? Iya, tadi dia sudah sadar, tapi koma lagi, tapi keadaannya stabil. Jangan bohong kamu. Tadi suster di luar bilang kalau Priti sudah sadar. Dokter, ini sebenarnya bagaimana keadaan Priti, dokter? Tolong jelaskan pada saya. Kata suster di luar tadi, katanya Priti sudah sadar, tapi kenapa dia masih memejamkan matanya seperti ini? Bu, nanti saya akan membuatkan laporan yang lebih lengkap. Di situ Ibu Priyanka bisa melihat kondisi pasien semakin membaik atau semakin memburuk. Ya. Terima kasih dok. Mari Bu. Priti sayang, bangun nak, bangun. Ibu tidak tega melihat keadaan kamu seperti ini, sayang. Ibu? Kenapa ibu menelponku? Assalamualaikum, Bu. Ada apa? Rehan, kamu harus segera ke rumah sakit. Priti harus dioperasi sekarang. Cepat ya. Dioperasi? Priti akan dioperasi? Oke, aku ke sana. Assalamualaikum. Aduh. Rehan, kemana kok lepas? Masuk. Selamat siang, dokter. Siap. Priti harus dioperasi. Bagaimana? Ibu tidak mau kehilangan Priti. Ibu jangan panik. Semuanya akan baik-baik saja. Tenang. Bagaimana dokter perkembangannya?
Kami harus melakukan operasi pada Nona Priti, Pak, karena ada pembekuan darah di bagian dalam kepalanya. Untuk itu, kami harus minta persetujuan dari pihak keluarga. Ya, masalahnya kami tidak bisa menghubungi keluarganya. Ayahnya sedang ada di luar negeri, dan kami belum bisa menghubunginya. Dokter, Priti itu adalah calon menantu saya. Dan dia sudah saya anggap sebagai anak kandung saya sendiri. Kalau memang operasi ini adalah jalan terbaik untuk bisa menyelamatkan nyawa Priti, saya yang bertanggung jawab, dokter. Mulai dari biaya sampai keperluan apapun, asalkan bisa menyelamatkan nyawa Priti. Pembekuan darah di bagian dalam kepalanya itu sangat dekat dengan syaraf otak yang berfungsi menyimpan memori. Operasi bagian kepala, khususnya syaraf otak, sangat berisiko, Ibu. Tapi, bagaimana kemungkinannya, dokter? Kalau berhasil, Priti akan sadar, tapi ada efek samping yang harus diperhitungkan. Kemungkinan besar, pasien akan mengalami masalah dengan memori ingatannya. Jadi maksud dokter, kalau operasi ini gagal, Priti akan hilang ingatan, begitu? Bagaimana kalau operasi ini tidak usah dilakukan saja, dokter? Kalau operasinya tidak dilakukan, pembekuan itu bisa meradang, Ibu, dan membuat sel-sel saraf di sekitarnya tertekan. Perlahan-lahan, fungsi otak akan menurun, dan akhirnya otak tidak berfungsi sama sekali. Pada puncaknya, pasien bisa meninggal dunia. Rehan, bagaimana ini, Rehan? Priti, sebentar lagi kamu mau menjalankan operasi. Ibu hanya bisa mendoakan supaya kamu cepat sembuh, cepat sadar dari tidur kamu. Ibu sudah menganggap kamu seperti anak ibu sendiri. Jadi nanti kalau kamu sudah sadar, kamu ingat ibu ya, Nak ya.